Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Mister telah hadir di tempat ini dalam rangka untuk mendengarkan pemaparan pengimbasan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, saya mempersilakan Mister untuk berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mister dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya kami panggilkan Mister Ricky untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Dan Misternya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami merasakan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan, berkati setiap kami Tuhan yang akan menerima materi dari istri dan Tuhan, berkati Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kepala sekolah kami terus Tuhan, berkati apapun yang rencanakan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, biar materi ini bermanfaat buat kami semua Tuhan, setiap guru-guru yang ada Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan menerimanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah TK SD Surya Pengharapan kepada Mr. Mariono Lukman, Hakim SH SPD GR. Kepada Mr. waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat Mister waktunya diminta atau kesediaannya hari ini untuk mendengarkan pemaparan nanti. Sebenarnya ini namanya diseminasi ya, mungkin ya. Diseminasi itu artinya menyampaikan informasi apa yang sudah didapat begitu ya. Jadi kalau di teks seminar dia menyampaikan kembali apa yang dia dapat, ya diimbaskan namanya. Nah, orang yang mengimbaskan, nanti hari ini ada Mr. Jo sama Miss Rida dan Miss dan Mister sebagai orang yang diimbaskan begitu ya. Dan saya yang memang membuat pengimbas dan yang diimbaskan begitu ya, seperti itu. Terima kasih untuk Mr. Lukman atas kata sambutan yang diberikan. Nah, selanjutnya tibalah kepada inti dari agenda kita, yaitu pemaparan
dari kedua narasumber. Dengan narasumber yang pertama akan memaparkan modul 1 sampai 3 oleh Miss Lydia Setiakanti SPD GR. Silakan berdiri untuk berdiri ya. Nah, inilah dia Miss Lydia, tepuk tangan dulu. Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk modul berikutnya nanti oleh Mr. Yohanes Pattern SPD GR yang akan menyampaikan modul 4 sampai 7. Silakan berdiri juga Mister untuk melakukan dia tepuk tangan. Dan terima kasih. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Miss Lydia. Kami persilakan. Terima kasih Miss Catherine. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Mr. Lukman selaku kepala sekolah yang sudah memberikan waktu ya Mister dan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar banyak tentang pembelajaran mendalam ini. Hari ini saya akan menyampaikan untuk modul pertama sampai ketiga teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran mendalam itu penting sekali namanya kita mengetahui pola pikir kita. Ya, pola pikir itu menentukan segalanya. Jadi dikatakan di sini pola pikir adalah segalanya. Kalau kemarin saya simak itu seperti kayak klise gitu ya. Pola pikir adalah segalanya. Apa sih gitu kan ya? Tapi setelah saya pikir-pikir kembali teman-teman, ada benarnya juga. Karena pola pikir kita itu menentukan tindakan kita. Dan pola pikir kita itu menentukan hasil dari tindakan tersebut. Jadi memang ada benarnya kalau pola pikir ini adalah segalanya, karena dari pola pikir kita akan menentukan tindakan kita dan akan menentukan hasilnya juga. Seperti itu teman-teman. Jadi pola pikir akan mendikte atau tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi pola pikir atau yang dinamakan mindset ya teman-teman ya. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set di situ. Ya. Jadi pola pikir di sini tadi dasarnya ya, fondasinya. Disusul kemudian keterampilan, kemudian alat. Jadi untuk menerapkan pembelajaran mendalam ini, kalau saya kemarin menyimpulkan itu diperlukan pola pikir. Jadi pola pikir kita itu harus berubah dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh seperti itu. Slide berikutnya, Mister, boleh. Nah, di sini suara pola pikir di dalam diri manusia itu dibagi dua jenis pola pikir ya teman-teman ya. Ada pola pikir tetap atau yang disebut di sini adalah PPT ya. Kalau mungkin teman-teman mungkin di medsos juga banyak yang sudah yang sudah dijelaskan ya di situ untuk PPT dan PBB ini ya. Jadi ada dua pola pikir. Yang pertama adalah pola pikir tetap atau disebutnya PPT dan pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir tetap ini cenderungnya adalah ketika menghadapi sesuatu itu ada rasa khawatir seperti itu ya teman-teman. Dalam menghadapi segala sesuatu itu kecenderungannya merasa kesulitan. Kalau menghadapi masalah itu khawatir, sulit, terus menghadapi rasa takut seperti itu. Itu untuk PPT ya. Terkadang juga mau menyerah seperti itu. Itu kecenderungan di dalam pola pikir PPT. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh itu berbeda ya. Kalau pola pikir bertumbuh akan menimbulkan hal-hal yang positif ya, akan menimbulkan hal-hal positif. Di sini teman-teman bisa lihat suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Di situ suara pola pikir tetap itu kalau saya gagal berarti saya tidak mampu, akan merasa seperti itu.
ya. Tetapi suara pola pikir bertumbuh, pemikirannya adalah kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi, seperti itu. Kemudian kalau saya menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Jadi kalau di suara pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Ya, contohnya seperti ini, ya. Terkadang saya kemarin juga, harus mengimbaskan, rasanya, seperti kayak mau mundur. Tapi ketika mendapatkan materi ini, fasilitator mencoba untuk membuat pola pikir kami itu harus ke pola pikir bertumbuh, ya, pola pikir bertumbuh. Jadi ketika kami nih satu kelompok kalau disuruh, ayo berdoa kelompok satu ditunjuk nih, ada yang seperti anak-anak memang yang nggak mau seperti, itu pola pikirnya masih pola pikir tetap belum bertumbuh seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman mindset kita, pola pikir kita harus ke pola pikir PPT-nya ditinggalin dan masuk ke pola pikir bertumbuh. Itu ya. Jadi dalam komunitas belajar, ya, kita ada beberapa peran, yaitu kita sebagai guru, sebagai murid, sebagai orang tua, dan kita membutuhkan kolega. Tadi teman-teman peran ya, kita sebagai guru, terus ada murid. Nah, murid inilah dalam pembelajaran mendalam sebagai objeknya teman-teman. Jadi murid ini yang dianggap, kita itu menganggap mereka harus kita ngajarkan, seperti itu istilahnya, ya. Hubungan guru dan murid. Nih, murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Nah, ini diperlukan teman-teman, ya. Jadi hendaknya kita sama murid kita itu juga menjalin hubungan yang baik, sehingga murid kita merasa seperti itu tadi teman-teman. Murid kita merasa bahwa gurunya itu mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Kalau saya kemarin saya simpulkan, pembelajaran mendalam itu memberikan tujuan, yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Nah, di sini dalam pembelajaran mendalam itu, peran guru dalam pembelajaran itu berfungsi sebagai 3 hal, teman-teman, yaitu sebagai aktivator. Ya, aktivator seperti apa? Guru menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Kemudian guru berperan sebagai kolaborator. Artinya apa? Guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan dudika dalam mitra lainnya dalam mengembangkan dan berbagai pengalaman yang nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Ya. Berkolaborasi, dia juga mampu mengkolaborasikan dengan siapa saja tadi, dengan masyarakat, mitra profesi. Nah, kemudian diharapkan guru juga sebagai pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko, ya, risk taking kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, dan melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajar mendukung pembelajaran mendalam. Nah, diharapkan nih juga guru untuk bisa apa? Untuk bisa mengembangkan belajar anak-anak, memotivasi anak-anak untuk mereka terus semangat dalam belajar. Dalam proses pengajarannya di pembelajaran mendalam itu kita juga mendengar, ya, anak-anak mendengar. Kemudian mereka juga mencatat, terus menghafal, ya. Paling
lagi Mister, mencari solusi ya ketika mereka diberikan mungkin tugas yang mereka harus memecahkan masalah, mereka harus harus bisa mengatasi seperti itu. Kemudian merangkai, memahami. Nah, ini memahami ya. Ketika mereka diberikan pembelajaran, mereka harus juga mampu memahami. Jadi ini teman-teman, apa yang melatar belakangi untuk pembelajaran mendalam ini? Yang pertama adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Karena zaman semakin berubah ya teman-teman ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, anak-anak juga kalau kita nggak kita sering dorong, akhirnya akan menjadi apa? Akan menjadi malas, dan imbasnya akan apa? Itu tadi ya, masa depan sulit diprediksi seperti itu. Kemudian permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan ya, ini. Kemudian bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Kemudian ada kompetensi masa depan. Ini dari latar belakang di mana kenapa ada pembelajaran mendalam seperti itu. Next, Mr. Joe. Nah ini tadi yang boleh saya sampaikan ya teman-teman ya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah. Makanya tugas kita adalah apa? Ya tadi ya, untuk mensupport terus. Tugas kita untuk apa? Mendorong terus untuk mereka belajar, semangat terus seperti itu ya. Nah, di situ ada diagramnya ya, membaca, matematikanya ya, sainsnya ya. Jadi ditemui bahwa murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 ya. 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1. Ini bisa dibayangkan teman-teman, sisanya berarti 1 doang ya. 1 yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6. Nah, ini kan sangat menyedihkan ya, teman-teman ya, untuk kita sebagai guru. Dan ini ya diperlukan kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk bisa merubah ini teman-teman ya. Mengapa perlu pembelajaran mendalam? Nah, ini perlu teman-teman. Jadi guru diharapkan dapat tadi membangun keterlibatan peserta didik ya, membangun keterlibatan siswa untuk mereka sebagai subjek belajarnya ya. Terus berkesadaran. Guru lebih membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi serta intrinsikik untuk belajar ya. Dibangun dulu tuh kesadaran anak-anak untuk belajar ya. Kalau anak-anak sudah dibangun cara belajarnya, pasti akan mudah mereka masuk ke pembelajaran ke selanjutnya ya. Memuliakan. Jadi ketika menerapkan pembelajaran mendalam, maka semua pihak yang terlibat harus saling memuliakan dengan pengertian saling menghormati ya, saling menghargai, saling mempertimbangkan seperti itu ya. Nah, ini diperlukan teman-teman, pengembangan budaya belajar ya. Setiap apa yang kita ajarkan itu kita perlu kreatif, inovatif seperti itu. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, ini penting nih ya. Jadi teman-teman, ayo mulai untuk mengembangkan teknologinya ya. Memang harus butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh belajar. Kalau saya pribadi butuh belajar tuh ya. Apalagi kalau anak muda mungkin seusia teman-teman di sini yang lebih muda mungkin lebih cepat nangkep ya. Kalau mungkin
saya harus diulang baru ngerti. Tapi saya sendiri juga mau belajar. Ya, jadi teman-teman, ayo kita belajar sama-sama untuk pemanfaatan teknologi digital ini. Kemudian ada multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Guru-guru harus apa? Seperti itu tadi, multi, ya. Pembelajaran apapun harus tahu, apalagi kita guru SD harus apa? Tahu semua. Walaupun mungkin kita sudah ada bagian-bagiannya ya, mungkin saya ngajarnya cuma bahasa Indonesia, tapi diharapkan kita juga bisa matematika, ya. Jadi ketika penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat harus saling memuliakan tadi ya. Dengan suasana belajar, dengan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nih, pembelajaran mendalam memuliakan. Dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai, menghormati. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, dan ini diharapkan apa teman-teman? Kalau terwujud bisa menghasilkan profil lulusan 8 dimensi. Dimensi profil lulusan ya. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan, kemudian kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ya. Kemudian dalam pembelajaran mendalam ini ada prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan teman-teman. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang kemarin kami praktek, kalau ketiganya ini belum ada di salah satu RPP itu, udah deh harus ngulang, harus nyari lagi tuh apa metode apa yang harus diterapkan ke anak-anak supaya berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan ini. Ya, itu prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar ya. Kemudian pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini juga harus ada di mana? Di modul. Kemudian ini tadi modul 3 sudah saya sampaikan ya. Prinsip pembelajaran mendalam tadi yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ini juga tadi saya sudah sampaikan ya. Pendekatan pembelajaran mendalam ya. Pendekatannya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, itu teman-teman yang saya dapatkan kemarin di Bintek selama 5 hari ya, ada 7 modul dan hari ini saya sampaikan 3 modul secara singkat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik inti sarinya ya, seperti itu. Nanti untuk modul keempat, 5, serta 7 nanti akan disampaikan oleh Mr. Ju. Kalau modul 6 itu nanti hubungannya dengan RPP. Ya, kemarin itu kita praktek di modul 6. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat waktunya, dan untuk penyampaian pengimbasan selanjutnya saya serahkan sama Mr. Ju. Baik, terima kasih Miss Rida sudah memaparkan yang modul pertama sampai ketiga ya. Nah, selanjutnya kita akan saya mau mencoba untuk memaparkan modul yang keempat ya. Nah, untuk keempat sendiri di sini kita belajar tentang pembelajaran mendalam asesmen. Jadi di sini kata kuncinya di sini adalah asesmen ya. Nah, kalau kalian baca di sini sebelum belajar di sini tadi 3 prinsip pembelajaran mendalam ada apa saja? 3 ya. Yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, menggembirakan ya.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah penilaian pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil belajar peserta didik ya di sini. Jadi jangan cuma fokus pada hasilnya, tapi prosesnya. Anak ini jelas atau enggak gitu. Contoh untuk perkalian 3 sampai 9. Nah, itu prosesnya sampai anak itu jelas. Jadi kan ada perkalian 3 ya, 3, terus perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6 sampai 9 gitu ya. Contoh kelas 3 ya. Kelas 3 udah perkalian belum? Belum ya? Oh sudah. Kelas 3 sudah perkalian. Jadi anak itu jelas enggak? Kalau enggak jelas berarti kita harus memfasilitasi gimana caranya supaya anak ini bisa jelas sampai bisa mengerti. Nah itu, jadi cuma tidak hanya hasilnya saja. Nah jadi kalau ditanya taksonomi Bloom sama taksonomi Solow itu bagusan mana dalam pembelajaran ini, kita lihat konteks dalam tujuan pembelajarnya. Nah di sini saya lihat itu saya baca ya, jika guru ingin menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan struktur, itu otomatis pakai taksonomi Bloom. Tapi kalau guru ingin menilai kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, itu pakai taksonomi Solow. Jadi kalau dilihat dari soal, kalau guru ngasih soal itu berarti jelaskan pengertian. Nah seperti itu, jelaskan pengertian rukun, cuman mengingat, jadi tidak berpikir kritis gitu. Nah ini ada tingkatan pemahaman Solow. Yang pertama itu adalah abstrak yang diperluas, kemudian yang kedua ada relasional, multistruktural, unistruktural. Nah kalau abstrak sendiri itu adalah berpikir kritis tentang implikasi pengetahuan, mengingat dan isu lebih besar. Contohnya kayak Pancasila, sila pertama, udah pernah ditanya ya, tanya sama Mr. Kuman ya, karena mengapa sih Pancasila yang sila pertama dilambangkan dengan bintang? Nah berarti anak-anak berpikir kritis, ya nalar benaral ya tapi itu. Nah tapi kalau taksonomi Bloom ya tadi ya, taksonomi Bloom itu mengingat apa lambang sila pertama yang pertama, cuma mengingat saja, ya kan? Jadi perbedaannya itu antara taksonomi Bloom sama taksonomi Solow ya seperti itu. Jadi kalau bisa itu dikombinasi ya, kalau di sekolah kita dikombinasi antara mengingat dan berpikir kritis. Biasanya kita buat soal STS pun seperti itu, kalau kita lihat ya, ada yang mengingat dan ada tingkatannya kan, itu ada tingkatannya mudah, sedang dan sulit seperti itu, HOTS ya. Nah kemudian di sini contoh pengalaman pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotorik ya. Ya itu pengalaman pelajaran pendalaman itu ada merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Tadi sudah dijelaskan oleh Miss Lida ya, begitu ya. Nah ini ada macam-macam asesmen. Mungkin dari teman-teman sudah mempraktekkan ya, bahwa kalau asesmen formatif itu adalah yang pertama adalah asesmen as learning ya, asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya apa? Contohnya adalah jurnal reflektif ya. Nah terus apa lagi tuh? Self assessment, peer assessment, checklist kemajuan belajar. Mungkin dari teman-teman sudah pernah yang mempraktekkan seperti ini. Yang untuk asesmen as learning ini, jurnal. IPA
IPA ya, IPA kalau nggak salah ya, IPA untuk proses apa itu namanya pertumbuhan ya, pertumbuhan itu kalau saya lihat itu Miss Elvi ya, Miss Elvi itu jadi hari pertama perkembangannya apa nih, perkembangan kedua apa, nah, itu jurnal, pakai jurnal. Nah kemudian yang kedua adalah assessment of learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Di sini tes tertulis. Nah kalau seminggu kemarin tanggal berapa kita ya? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 kita melakukan STS 1. Nah, itu berarti sudah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini adalah mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Jadi nanti akhirnya bagaimana nih? Kita sudah belajar selama 3 bulan, hasilnya bagaimana? Bagus atau enggak? Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kemudian kita lanjut ke modul 5, itu adalah pembelajaran mendalam tentang RPP. Nah, nanti saya jelaskan RPP-nya ya. Nanti kita download dulu. Nah, terdapat 3 tahapan dalam implementasi pembelajaran mendalam, antara lain itu yang jelas ada perencanaan. Nah, perencanaan itu bagaimana? Dilakukan melalui refleksi guru, karakteristik peserta didik, sumber daya, mitra pembelajaran maupun materi pembelajaran. Jadi nanti di RPP harus ada ini ya, ada refleksi, ada karakteristik peserta didik, nanti akan tertera. Nah, di mana aja nanti yang harus ada di dalam RPP itu apa saja, nanti kita lihat. Nah, kemudian ada pelaksanaan, dilakukan dengan 3 prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi di dalam pelaksanaan harus mencakup ini, ada kesadaran, ada bermakna, dan ada menggembirakan. Nah, kemudian asesmen dilakukan dengan pemahaman secara konseptual yang mendalam, implementasi dalam kehidupan nyata, serta keterampilan berpikir kritis. Jadi kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari asesmennya itu. Gitu. Contohnya sila pertama Pancasila dalam kehidupan, penerapan nilainya apa saja sila pertama itu? Seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar. Jadi dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemudian di sini ada proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, ini kita sudah lakukan ya. Kita lakukan menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Di sini ada catatan. Proses perencanaan kegiatan belajar ini diperuntukkan bagi pendidik yang akan merencanakan pembelajaran secara mandiri. Jadi ketika kita belajar tidak ada rencana, itu sama aja kita bunuh diri ya, karena tidak ada rancangan untuk belajar. Nanti takutnya kita belajar ngajar anak salah gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus dari awal, pertengahan sampai akhir harus direncanakan dengan bagus supaya bisa menarik ya, seperti itu. Jadi anak tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran kita ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi. Nah, identifikasi itu ada apa saja? Yang pertama ada mengidentifikasi kesiapan murid. Nah, kalau belum siap diajak, kayak tadi diajak main dulu. Jadi speaking dulu ya, seperti itu. Nah, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran. Nah, kita harus sesuaikan nih, pelajaran ini susah atau enggak. 8 ya. Nah, 8. Jadi untuk PKN yang cocok apa nih?
dimensinya, kewarganegaraan, ya kan, seperti itu. Terus komunikasi, terus ada yang kerjasama ya, ada nggak profil kerjasama nih? Nah itu kolaborasi ya, kolaborasi sama temennya, itu kerja kelompok ya. Kalau ada tugas kerja kelompok, nah itu kolaborasi. Nah kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran. Nah desain pembelajaran sendiri itu menentukan tujuan pembelajaran. Contoh TP-nya ya, ini TP ya. Kalau TP untuk memahami pengertian hak dan kewajiban, terus menjelaskan contoh-contoh hak di sekolah, ya kan? Nah seperti itu, kita jabarkan yang sesuai dengan CP-nya tadi. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran, ada praktis pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan ada pemanfaatan digital. Nah di RPP pembelajaran mendalam harus mencakup ini ya, ada praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaat digital, itu harus ada. Jadi seperti ini nih ya, kita memanfaatkan digital. Jadi untuk menyampaikan pengimbasan pemanfaat digitalnya melalui PPT pakai laptop, terus proyektor ya seperti itu. Terus ada apa lagi nih? Talk screen ya, talk screen ya, talk screen. Inilah. Nah, screen. Nah, kemudian yang ketiga ada pengalaman belajar. Di sini merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi di dalam pembelajaran harus mencakup juga 3 prinsip pembelajaran ini. Harus ada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian yang B, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi anak itu harus memahami, kemudian harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menerangkan tentang hak sebagai anak di sekolah. Apa nih? Hak sekolah berarti menerima pembelajaran. Ya, terus kewajibannya apa? Kalau guru menerangkan berarti menyimak dengan baik. Nah, berarti harus tuh. Jadi ketika jangan cuma paham saja, tapi harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Kemudian merefleksi. Nah, refleksi ini ditanya biasanya anak ini ya kayak nanti ini setelah ini kan ada refleksi kan. Jadi setelah pembelajaran anak-anak disuruh maju, terus ditanya, kalian dalam pembelajaran ini dapat apa saja? Nah, materinya apa yang kamu dapat, apa yang kamu pelajari. Jadi refleksi seperti itu. Kemudian ada asesmen. Nah, asesmen di sini ada asesmen pada awal pembelajaran. Biasanya kita sudah melakukan ya. Berarti itu apa? Melakukan kayak tes diagnostik ya, diagnostik. Nah, kemudian asesmen pada proses pembelajaran. Mungkin langsung tanya jawab, lisan. Tadi kan ada macam-macam asesmen, itu adalah lisan. Jadi ketika gurunya sudah menjelaskan hak, nah nanti ditanya nih anak-anak, contoh hak di rumah apa? Kalau tadi kan sudah mengetahui nih tentang pengertian hak. Jadi hak kamu sebagai anak di rumah apa? Nah, jadi itu asesmen. Biasanya di sini ada latihan soal ya, ada latihan soal, ya kan? Terus ada sumatif seperti itu. Ketika anak-anak sudah paham, materi sudah yakin nih, gurunya sudah yakin, anak-anak sudah ngerti, biasanya langsung melakukan asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan di sini ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, nanti yang harus ada di RPP ini kan ada 8 profil lulusan dimensi ya.
Nah itu minimal itu kemarin disepakati minimal itu 3, harus ada 3 itu. Nah yang jelas kalau keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu jelas ya, kita kan sebelum pembelajaran kita berdoa, itu khusus yang pembelajaran awal biasanya. Tapi kalau yang habis istirahat, nah itu mungkin tuh. Nah itu bisa menyesuaikan sesuai dengan pembelajarannya. Yang pas itu apa kita masukkan. Nah di sini ada 8 dimensi profil lulusan, ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kewargaan, terus penalaran kritis, ada kreativitas, kemudian ada kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah itu ada 8 ya. Nah, nih. Untuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada pengertiannya, mampu mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tadi sebelum belajar kita harus berdoa. Intinya sebelum dan sesudah melakukan itu kita awali dengan berdoa gitu. Kemudian ada keluargaan, adanya rasa cinta tanah air dan saling menghargai keberagaman. Contoh kita sekolah di swasta di sini ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Nah itu kita harus hargai, tidak boleh mengejek kamu suku Batak. Nah itu yang tidak baik lah ya, seperti itu. Nah kalau rasa cinta tanah air sebelum pembelajaran biasanya kita menyanyikan Indonesia Raya, yang penting lagu wajib ya. Kemudian ada penalaran kritis, mampu berpikir secara reflektif, analitis maupun logis untuk menyelesaikan permasalahan. Nah contohnya kalau ada anak pada waktu belajar, kemudian ada yang menangis terus gak mau, nah gimana itu menyelesaikannya? Kalau ada bertengkar, teman yang bertengkar bagaimana? Ya contohnya ya seperti itu. Nah kemudian ada kreativitas, mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dalam memahami maupun memproses informasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ketika ada kerja kelompok, kita kasih tahu tuh anak-anak gimana untuk menyelesaikan masalah, bekerja sama. Kemudian ada kemandirian, mampu bertanggung jawab atas proses maupun berhasil belajar serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah ini kalau ada tugas ya, gurunya ada tugas kemudian dikerjakan di rumah. Nah itu anak-anak harus dikasih tahu, kamu harus mandiri anak-anak ya, harus bertanggung jawab ya seperti itu. Kemudian kesehatan, memiliki fisik yang bugar, prima dan menjaga keseimbangan mental maupun fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Berarti ini biasanya kita ajak senam ya, biasanya ajak senam. Kemudian anak-anak dikasih tahu kita di rumah harus menjaga kesehatan, mandi berapa kali sehari ya, kemudian supaya sehat itu kita harus makan dan tidur secara teratur ya seperti itu. Kemudian komunikasi, memiliki komunikasi yang baik dalam hal menyampaikan gagasan, ide maupun informasi tertulis maupun lisan. Nah jadi kita ajak itu anak-anak ya, diajak belajar untuk kemarin pas home learning ya, kita disuruh kelas 6 itu untuk membuat cerpen ya. Nah, seperti itu menganalisis. Jadi supaya diajak untuk berkomunikasi supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, tadi sudah disampaikan di awal ini ya, di modul kedua kalau nggak salah ya, nilai memuliakan dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama dalam implementasi pembelajaran mendalam harus adanya nilai saling memuliakan dari awal sampai akhir, di mana adanya hubungan antara guru-murid, murid-guru, murid-murid maupun guru-guru untuk saling menghargai. Jadi
jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan anak atau guru atau sesama lah ya, sesama murid sama murid gitu. Kemudian yang kedua adalah nilai saling memuliakan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, jadi pas di kelas kita harus doktrin tuh sama anak-anak supaya bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendidik sehingga tercipta budaya belajar kondisi di mana setiap orang dapat belajar dengan bebas. Nah, kemudian yang terakhir, adapun tindakan yang dapat dilaksanakan dalam nilai saling memuliakan, yang pertama itu adalah memberi ruang terbuka kepada peserta didik untuk aktif, menghormati perbedaan, membangun hubungan yang bermakna, mengembangkan potensi, minat, bakat peserta didik. Jadi ketika dalam pembelajaran kita harus menghormati perbedaan. Yang kedua harus membangun hubungan yang bermakna, seperti itu. Jadi ngapain sih kalian bekerja dalam suatu kelompok, kalian menyelesaikan masalah atau mengerjakan soal itu harus bekerja sama supaya apa? Supaya mungkin bisa cepat selesai. Gitu. Jadi kita kalau saling membantu kan meringankan beban ya, seperti itu. Jadi ketika ada soal 5, di situ ada 5 anggota, ya udah satu-satu. Jadi nanti kita hasilnya kita baru komunikasikan bareng-bareng, seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip pembelajaran mendalam, ada berkesadaran, ada bermakna, ada menggembirakan. Tadi sudah disampaikan ya sama Surida ya. Oke. Kemudian pengalaman belajar, ada memahami, ada mengaplikasi, merefleksikan. Nah, ini modul yang ketujuh ya, yang ketujuh. Nanti yang keenam itu RPP, nanti saya sampaikan juga ya RPP. Kita lanjut ke yang modul 7 dulu ya. Nah, untuk modul 7 ini adalah pembelajaran mendalam inquiry kolaborasi. Nah, apa itu inquiry kolaborasi? Ada yang tahu? Bergabung ya. Bergabung, oke. Jadi ada yang lain bergabung? Kemitraan, boleh. Ada lagi? Oke ya. Nah, kalau kita lihat inquiry kolaborasi ini memiliki peran yang penting dalam pembelajaran dikarenakan mampu mengembangkan keterampilan abad 21 peserta didik seperti berpikir kritis, memecahkan suatu permasalahan maupun kemandirian belajar. Jadi ya kayak kerja kelompok, yang kolaborasi itu kerja kelompok ya, karena di situ bisa memecahkan masalah. Jadi ketika gurunya ngasih soal kerja kelompok nih, nah itu berarti yang namanya kolaborasi itu berarti kerja bareng untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, masalahnya apa? Tadi dikasih soal ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa manfaat inquiry kolaboratif, antara lain yang pertama adalah melatih otak untuk berpikir kritis, terus pembelajaran lebih bermakna, pembelajaran mandiri mengembangkan rasa ingin tahu serta mengembangkan keterampilan. Jadi di sini manfaat inquiry kolaboratif itu yang jelas adalah melatih otak untuk berpikir kritis ya, kritis seperti itu. Kemudian prinsip inquiry kolaboratif antara lain yang pertama berbasis data dan bukti, yang itu artinya
keputusan inkuri kolaboratif didasarkan pada data nyata yang diambil dari hasil pengamatan kelas dan data hasil belajar peserta didik. Kemudian kedua, kolaborasi yang setara dan bermakna, adanya peran serta dari kepala sekolah, guru, orang tua murid maupun murid untuk berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru itu bisa bermitra sama siapa saja ya, bisa sama murid, bisa sama teman sejawat, bisa kepala sekolah, ya seperti itu. Yang penting untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Kemudian yang ketiga, budaya profesional yang terbuka dan reflektif mendorong pembelajaran yang berkelanjutan agar proses berjalan efektif, efisien dan relatif, terstruktur namun fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan dinamika kelas dan hasil temuan. Ya, itu untuk inkuri kolaborasi. Kemudian ini yang kelima, fokus pada pembelajaran dan hasil murid, memastikan bahwa peserta didik benar-benar belajar secara mendalam. Tadi di dalam RPP itu harus ada beberapa item ya, terutama prinsip pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam, pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Pembelajaran tidak hanya melalui pelatihan formal, namun pembelajaran berkelanjutan. Jadi seperti Musida, Miserjo ya. Jadi belajar tidak cuma di sekolah, bisa di tempat lain ya, untuk mengikuti diklat. Kalau ini untuk guru ya, kalau ini untuk guru. Nah, kemudian kontekstual dan responsif. Inkuri kolaboratif tidak hanya berfokus pada permukaan, namun pada perubahan yang bermakna. Jadi anak yang tadinya cuma diem, supaya aktif kita harus ngapain nih, seperti itu. Jadi kita harus didik dengan baik. Ya, jangan sampai anak cuma diem. Kemarin saya sudah dengar ya dari Miss Catherine, kayak Yoris ya kalau nggak salah ya, pas kelas 5 itu jadi diem. Jadi gimana nih supaya anaknya bisa aktif? Ya kita harus ngasih doktrin yang baik-baik bahwa anak ini kamu itu bisa, jangan malah kenapa sih kamu diem aja. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa memotivasi anak itu supaya tidak diem, biar aktif itu gimana? Biar bagus, biar aktif, biar percaya diri. Biasanya kan kalau orang diem itu kan karena kurang percaya diri ya. Nah, gimana nih cara untuk menumbuhkan percaya diri anak itu? Gitu. Terus kalau semuanya dalam pembelajaran, kalau ada anak yang bertanya, jangan kamu terus yang nanya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa ya direspon dengan baik, harus dikasih jawaban-jawaban yang tidak tidak menyakiti hati anak itu gitu. Jadi kalau bisa harus memotivasi seperti itu ya. Nah, kemudian nilai-nilai dalam melakukan inkuri kolaboratif yang pertama ini adalah kepercayaan, hormat dan memuliakan antar anggota tim. Ini bisa guru sama guru, bisa guru sama murid, bisa murid sama murid. Ya seperti itu ya. Jadi kolaboratif yang positif seperti itu. Jadi harus kalau ada lomba nih, contoh ada lomba, kemudian kemarin ada Miss Elvi atau Miss Dian harus ada apa itu selempang ya kalau nggak salah ya. Itu selempang itu. Nah, selempang apa? Selempang kan? Nah, selempang itu ya nggak apa-apa. Akhirnya kan kita juga juara juga kan. Nah, itu harus kita apresiasi untuk kebaikan gitu. Jangan untuk kebaikan malah kita judge itu kejelekan dan seperti itu. Jadi harus hormat ya seperti itu. Kemudian
keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi pengalaman dan tantangan. Biasanya dalam belajar itu ada pengalaman ya. Dalam belajar itu kayak contoh guru kelas 1, tantangannya apa nih? Mungkin anak-anaknya tidak bisa diem ya dalam belajar. Nah seperti itu, berarti itu kolaboratif antara gembala kelas 1 sama kelas 1. Untuk nangan ini gimana nih? Seperti itu. Terus kelas 2 apa nih permasalahannya? Nah seperti itu, bisa berkolaboratif, jadi bisa berbagi pengalaman seperti itu. Untuk guru matematika mungkin untuk ngajar, nah itu gimana nih, kan untuk kelas 3 kan guru 3A, 3B, 3C kan beda-beda. Nah itu untuk menyelesaikan supaya bisa nyampe ke anak, untuk neranginya gimana, mulainya dari apa, prosesnya dari apa, seperti itu. Kemudian komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi ketika sudah saling berkomunikasi, bertukar pikiran, nah nanti ditinjak lanjutin. Jadi gimana kemarin setelah sudah dikasih pembelajaran itu anak-anak ngerti nggak? Nah kalau udah ngerti berarti bisa diteruskan. Tapi kalau masih ada kendala, gimana nih cara memecahkan masalah itu supaya anak-anak bisa mengerti materi yang disampaikan. Kemudian kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Jadi kita semua di sini itu adalah sama-sama guru untuk mendidik anak supaya anak ngerti apa yang kita sampaikan. Jadi tidak ada yang hebat, yang kuat, ya kan, seperti itu. Jadi semuanya sama. Kita sebagai pendidik dan mengajar anak-anak supaya ngerti, seperti itu. Nah, kemudian di sini inquiry kolaboratif menjadi pendekatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran mendalam. Jadi inti dari inquiry kolaborasi ini adalah bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan siapapun untuk kemajuan dan proses pembelajaran itu. Intinya itu aja untuk inquiry kolaborasi ini ya, yang saya dapat. Itu. Nah, di sini ada identifikasi, ada perancangan, ada pelaksanaan, ada pengukuran, refleksi ya. Nanti kita jelaskan di RPP-nya. Nah, udah selesai. Nah, jadi tinggal yang modul 6 ya. Modul 6 nanti saya download dulu, nanti RPP-nya seperti apa. Ya, di post dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini modul 6 ya. Modul 6 itu tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi langsung praktek membuat RPP seperti itu. Nah, yang harus ada di sini yang jelas adalah sekolah, nama guru, mata pelajarannya apa, kemudian kelas semester. Kalau kelas 1 otomatis di sini harusnya fase A, ya kan? Fase A. Kalau ini kelas besar nih, kelas besar. Berarti kelas 5 ya. Kelas 5. Kelas 5 ini. Nah, waktunya kemarin disuruh membuat 2 pertemuan. Makanya di sini 4 kali 35. Kalau 2 pelajaran kalau 1 pertemuan berarti 2 kali 35 menit. Karena kemarin disuruh membuat 2 pertemuan, makanya di sini dibuat 4 kali 35 menit. Jadi ketika teman-teman mau membuat RPP-nya langsung 2 kali pertemuan nggak apa-apa, seperti itu, dijadiin 1, seperti itu. Ini kalau mau buat 1 pertemuan boleh, tapi di sini harus diganti 2 kali 35 menit. Kalau mau langsung 2 kali pertemuan, berarti di sini ditulis 4 kali 35 menit. Nah, kemudian
yang selanjutnya di sini di dalam RPP tadi identifikasi itu harus ada 4. Yang pertama ada peserta didik, taruh ada 3 ya, ada 3 peserta didik, materi pembelajaran, dimensi profil lulusan. Nah, tadi di sini untuk dimensi profil lulusan itu kan minimal, itu kan 3, ada 3 ya. Nah, di sini kemarin kita buat 4 ya, karena di sini menyanyikan lagu wajib, makanya di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelum berdoa ya, sebelum belajar itu berdoa dulu seperti itu. Sebenarnya di sini keluargaan juga boleh karena menyanyikan Indonesia Raya. Tapi kita membuat 4 di sini kemarin. Nah, materi pembelajarannya tentang apa? Kalau kemarin di sini adalah harmoni dalam ekosistem rantai makanan. Nah, peserta didik identifikasinya apa? Peserta didik sudah memiliki kemampuan awal mengenai ekosistem sawah. Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik terkait rantai makanan dengan tanya jawab. Nah, kemudian capaian pembelajaran. Di sini peserta didik memahami sistem ini tinggal copy paste ya, copy paste dari capaian pembelajarannya, CP-nya. Nah, kemudian lintas disiplin ilmu. Nah, ini ada belajar tentang IPAS karena kita tentang apa tadi ekosistem ya, ekosistem. Kemudian di sini ada peran seni. Nah, karena kemarin di kelompok saya itu mempraktekkan tentang rantai makanan, Jadi apa namanya? Kemarin yang jadi yang apa? Yang pemakan pertama yang tumbuhan itu konsumen ya. Konsumen 1 siapa, konsumen 2 siapa, nah seperti itu. Ya, produsen. Nah, kemudian di sini disiplin pembelajaran yang tadi yang melintas disiplin ilmu itu adalah desain pembelajaran, ada IPAS dan seni peran. Kemudian tujuan pembelajaran di sini melalui aktivitas role playing. Rantai makanan peserta didik mampu menganalisis rantai makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, kemudian dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara komponen-komponen rantai makanan melalui media gambar dengan benar. Kemudian topik pembelajarannya ada yang penting desain pembelajaran di sini, ada lintas disiplin ilmu, ada tujuan pembelajaran, ada topik pembelajaran, terus ada praktek pedagogis, ada kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini itu berkolaborator dalam sekolah itu dengan siapa? Gurunya itu contoh belajar IPA kan berarti guru IPA tentang seni, berarti berkolaborasi sama siapa? Guru seni teater, seperti itu, bisa memanggilkan. Contoh tentang aturan bermitra sama tulisan boleh dipanggilkan, boleh tuh dipanggilin boleh. Yang penting pembelajaran itu berkolaborasi atau bermitra dengan siapa. Kalau mau panggilkan boleh gitu. Gitu ini. Yang penting kemitraan pembelajarannya itu dari sama siapa gitu. Kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, kalau di lingkungan kelas, kalau di dalam kelas, tapi kalau di luar kelas ditulis di luar kelas. Ini lingkungan pembelajaran. Terus pemanfaatan digital. Di sini melalui video pembelajaran, terus game digital. Nah, jadi kemarin kita praktekkan itu pakai game digital ya, seperti itu. Pakai Word. Nah, itu Word ya. Seperti itu.
Nah, terus kemudian baru nulis pengalaman belajar. Di sini tulis pertemuan pertama. Nah, kayak RPP biasa nih, yang pertemuan 1 awalnya ini harus ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakannya. Yang pertama, guru membuka pelajaran yang salam. Terus absen ya, biasanya absen. Kemudian peserta didik berdoa. Terus peserta didik cek peserta ini sudah biasalah kita buat seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada kata inti prinsip pembelajaran mendalam. Di sini ada 3 ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian ini sintaks 1. Nah, ini adalah apa nih? Peserta didik melihat dan menyimak tayangan video. Jadi proses pertama setelah awal, terus ini intinya ya. Intinya itu belajarnya tentang apa? Ini dikasih video dulu. Kemudian ada peserta diberi pertanyaan ya sesuai dengan alur pembelajarannya lah, ya seperti itu. Dan harus ditulis. Di sini harus ditulis. Ini peserta didik diberi pertanyaan itu apa? Bernalar kritis atau berkesadaran, itu harus ditulis seperti ini supaya ngerti. Jadi ketika kita terbiasa kan lama-lama akan ngerti seperti itu. Yang bernalar kritis itu yang bagaimana sih? Yang jelas dikasih pertanyaan, kemudian anak itu menjawab, tapi pertanyaannya yang membawa anak itu bernalar kritis. Kemudian apa yang kalian temukan pada video? Ini prinsip mendalamnya berkesadaran. Apa kalian bisa memberikan contoh lain? Nah, ini setiap pertanyaan dikasih prinsipnya ya. Kasih prinsipnya seperti itu. Udah sih cuma itu saja. Kemudian ini pertemuan kedua. Terus yang penutup, tadi kan inti ya. Nah, penutupnya ini ada bermakna. Peserta didik diberikan soal evaluasi secara mandiri. Peserta didik diberikan informasi terkait. Nah, ini nanti saya share ke grup teacher ya supaya nanti bisa dipahamin gitu. Nah, kemudian di sini juga harus ada dilampirkan rubrik penilaiannya. Kalau kemarin kan kita praktek rubrik observasi pakai role playing kan. Nah, di sini aspek yang dinilai apa aja nih, aspek yang dinilai. Nah, seperti itu. Ini dikasih skor 4, 3, 2, 1. Kalau 4 berarti menjelaskan peran dengan benar dan lengkap. Kemudian skor 3, jadi harus ada rubriknya ya, harus ada rubriknya. Nah, kemudian di sini ada rentang skor lagi. Nah, kemudian harus disertakan kisi-kisi ternyata teman-teman. Ini harus kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya di sini beda sama yang kita ya. Jadi kita ngikutin aja nih, ngikutin. Iya. Nah, ini contohnya ada kompetensi yang diuji, rantai makanan, indikator soal. Kalau kita Nah, kemudian ada lembar refleksi diri, pernyataan di sini apakah tujuan pembelajaran. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah semua yang harus sama seperti ini? Ini adalah contoh saja ya, contoh, tapi bisa dikembangkan lagi. Minimal itu seperti ini. Nah, seperti itu. Minimal itu seperti ini dalam pembuatan perencanaan. Skor 4, 3, 2, 1. Kalau 4 berarti menjelaskan peran dengan benar dan lengkap. Kemudian skor 3, jadi harus ada rubriknya ya, harus ada rubriknya.
Nah, kemudian di sini ada rentang skor lagi. Nah, kemudian harus disertakan kisi-kisi ternyata teman-teman. Ini harus kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya di sini beda sama yang kita ya. Jadi kita ngikutin aja nih. Betul. Iya. Nah, ini contohnya ada kompetensi yang diuji, rantai makanan, indikator soal. Kalau kita nah, kemudian ada lembar refleksi diri, pernyataan di sini apakah tujuan pembelajaran. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah semua yang harus ini harus sama seperti ini? Ini adalah contoh saja ya, contoh, tapi bisa dikembangkan lagi. Minimal itu seperti ini. Nah, seperti itu. Minimal ya, minimal itu seperti ini dalam pembuatan perencanaan pembelajaran itu minimal seperti ini. Prinsip pembelajaran itu memang harus dicantumkan supaya kita juga ingat. Kadang kita hanya kasih apa namanya langkah-langkahnya itu, tapi Tidak tahu. termasuk apa kadang kita nggak tahu ya. Jadi itu katanya harus ditulis, memang harus ditulis supaya kita terbiasa, terus ya membiasakan kita untuk tahu mana yang termasuk ini berkesadaran, mana yang bermakna seperti itu. Memang kadang bias memang. Dan ini yang agak lama gitu ya mikirnya. Makanya kami kan nanti kita itu sampai November. Nah ini mengupas ya. Ini sampai benar. Misalnya saya belum bisa ya nanti sampai harus benar. Prosesnya masih panjang teman-teman. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Ini untuk yang modul 6 ya. Jadi pembuatan RPP sekalian prakteknya seperti itu kemarin itu. Jadi untuk modul 1 sampai 3 tadi sudah disampaikan oleh Miss Ida. Terus untuk modul yang keempat sampai ke-7 tadi saya sudah sampaikan. Nah, mungkin ini aja yang saya sampaikan atau paparkan hari ini. Kurang lebihnya kami berdua ya minta maaf seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan pemaparan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin biar mempermudah, kemarin Ibu Aceng juga memberikan masukan buat kita biar hafal itu apa yang tadi sudah disampaikan itu. Dalam pembelajaran mendalam itu ada rumusnya, yaitu 8-3-3-4. Itu wajib teman-teman tulis tuh di buku teman-teman ya, di buku teman-teman, yaitu 8 di sini adalah 8 dimensi profil lulusan. Kemudian 3 prinsip pembelajaran mendalam. Apa 3 prinsipnya pembelajaran mendalam tadi? Ya, kemudian 3 lagi pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Kemudian 4-nya adalah kerangka pembelajaran mendalam, ya. Kerangkanya yaitu tadi praktik pedagogik, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan digital, keempat adalah kemitraan pembelajaran. Nah itu teman-teman boleh cantumkan di buku teman-teman ya, buku catatan setiap hari teman-teman, namanya apa? Agenda ya. Rumus pembelajaran mendalam 8-3-3-4. Nah, supaya teman-teman terbiasa seperti itu. Itu saja teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak pokoknya ya. Biarlah kita sama-sama belajar ya teman-teman melalui hari ini. Kalau ada banyak kekurangan dari kami ya
tadi juga apa ya? Kami juga sekilas seperti itu karena banyak juga modul yang harus diselesaikan hari itu juga. Itu pun kami pulang juga masih membawa PR, jadi kadang 11:30 saya chattingan gitu belum terjun. Karena pagi berangkat lagi 5:30. Jadi ya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Nanti akan kami sempurnakan di perjalanan nanti selanjutnya sampai November. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mr. Joe dan Miss Rida. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk rekan kita, tim kita ya. Nah, berkat dari materi atau poin-poin yang disampaikan oleh Mr. Joe dan Miss Rida, berharap bahwa kita itu dapat sedikit banyaknya dapat mengimplementasikan untuk anak-anak didik kita ya, dan supaya anak-anak kita juga bisa merasakan pembelajaran yang mendalam itu seperti apa. Yang kita tahu bahwa itu ternyata kalau menurut saya ya, Miss dan Mister, itu deep learning itu seperti kata asing atau pembelajaran mendalam itu seperti yang asing. Tetapi ketika kita pahami tadi dari pemaparan Miss dan Mister itu sebetulnya banyak sedikitnya itu kita sudah laksanakan kepada anak-anak kita. Hanya dari apa yang kita dengar hari ini, berharap bahwa kita akan lakukan yang lebih lagi untuk anak-anak kita. Kita bukan hanya sebagai guru seperti yang disampaikan oleh Mr. Joe tadi, bahwa jangan hanya lihat hasil yang akan diberikan anak, jangan hanya berfokus kepada itu, tapi kita juga lihat prosesnya. Nah, itu yang saya juga bisa ambil sedikit ya. Nah, sebelum kita tutup untuk kegiatan ini, ada baiknya kita mendengarkan refleksi singkat dari salah satu guru yang ada di dalam ruangan ini kepada Miss Sarah Kristi SPDGR. Kami persilakan. Oh iya, Miss Sarah Kristi ya. Oh oke, baik. Miss Sarah Kristi ya, SPDGR, kami persilakan. Yes. Ya, selamat sore Miss dan Mister semua. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk pengimbasan hari ini kepada Miss Rida dan Mr. Joe yang sudah sangat bermanfaat dan membekali setiap kita di tempat ini, bahwa pembelajaran itu harus bermakna, berkesadaran, lalu harus menyenangkan, dan juga tadi sih kalau saya dapatnya poin pentingnya yang pertama, kita tuh harus merubah paradigma anak dulu nih, pola pikirnya bahwa dia itu berharga, dia itu bisa melakukan yang tadinya nggak mungkin, tapi pasti dengan semangat dia, dan kita juga sebagai fasilitator anak-anak ya, gitu. Jadi ini juga pembelajaran pribadi juga buat saya. Lalu juga tadi Mr. George juga sudah menyampaikan tentang asesmen di mana kita ini jangan fokus kepada hasilnya, tapi biarlah kita semua bisa fokus kepada prosesnya. Bahkan di setiap proses itu kadang-kala yang tadinya mungkin cuman simple gitu ya, misalnya 8 tambah 5 gitu kan, cuman simple, tapi kalau misalnya anak itu yang tadinya nggak bisa gitu ya, terus tiba-tiba dia jadi bisa, itu kita sebagai guru pasti rasanya seneng banget gitu, bangga banget. Akhirnya anak kita ini mengalami terobosan lah gitu ya dalam kehidupannya gitu. Dan terima kasih banyak Mr. Joe dan Miss Rida. Kiranya tadi juga kita sudah sempat sedikit melihat ini ya, ada modul atau RPP-nya. Jadi kita bisa tambah lagi melengkapi dengan hal-hal yang baru di sini, di mana harus dicantumkan dengan prinsip pembelajaran mendalamnya gitu ya, dan luar biasa sekali ya. Kiranya kedepannya kita bisa sama-sama melakukannya, amin. Dan juga di sini juga kita diajarkan untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain. Bahkan tadi Mr. Joe bilang bukan hanya guru ya yang bisa diajak kolaborasi, tapi orang tua juga, misalnya kalau profesinya misalnya dokter, misalnya tentang inilah pertumbuhan perkembangan, dia juga bisa kita ajak ke kelas gitu ya. Ya luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi.
Mr. Jo dan Miss Rida. Ya, kita sama-sama tepuk hebat buat Mr. Jo dan Miss Rida. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Miss Rida, Mr. Jo hebat. Ya, terima kasih Miss Sarah untuk sharing refleksinya ya tentang kegiatan kita hari ini. Nah, jika tadi di awal sebelum acara kita mengawali dalam doa untuk saat ini juga untuk mengakhiri kegiatan, maka kita juga tutup dalam doa. Untuk Miss Lady kami persilahkan untuk menutup acara atau kegiatan kita di dalam doa. Mari Mister, kita bersatu hati dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini atas perkenan Tuhan dan izin Tuhan. Kami boleh menerima ilmu untuk kami pakai, untuk kami bekerja di tempat ini, melayani setiap anak-anak, mengajar setiap anak-anak Tuhan. Bapak yang baik, apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami hari ini Tuhan Yesus, kami boleh diperlengkapi lagi, kami boleh Tuhan diberikan lagi bekal untuk kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berkati Mr. Jo dan Miss Rida Tuhan yang sudah membagikan ilmu yang sudah ia dapatkan. Biarlah berkat khusus tercurah buat kedua Miss dan Mister ini Tuhan Yesus. Biar semakin Tuhan Engkau pakai lagi dimanapun ia pergi dan berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Begitu juga dengan kami semua di tempat ini Tuhan. Berkat yang selalu menjadi bagian kami boleh mengimplementasikan, boleh mengerjakan setiap ilmu yang kami dapat untuk mengajari setiap anak-anak kami, untuk Tuhan Yesus memberi hati kepada anak-anak kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik buat anak-anak kami dan kemajuan sekolah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami nanti akan pulang, Tuhan berkati kami dalam perjalanan, sertai Tuhan yang boleh bertemu dengan orang yang kami kasihi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.